Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala an-nazim rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma in fi'lu aslah dhu iftiradin 'alal hadil muqaddasi dit-ta'ali. Wa ma in fi'lu aslah, dan tidak ada berbuat hal yang lebih baik, duftiradin itu diwajibkan, duftiradin itu diwajibkan, alal hadi atas Allah yang memberi petunjuk, atas Allah yang maha memberi petunjuk, al-muqaddasi yang disucikan, al-muqaddasi yang disucikan, di ta'ali yang maha tinggi, di ta'ali yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kewajiban apapun. Terlebih ada orang yang mengatakan wajib bagi Allah berbuat yang lebih aslah. Aslah itu yang lebih prioritas untuk makhluknya. Di sini tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mewajibkan atas semuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kewajiban apapun, apalagi sampai Allah Subhanahu wa ta'ala harus melakukan yang lebih baik, yang lebih prioritas bagi makhluknya, bagi manusia atau jin. Nah, di sini tidak ada kewajiban atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nadom di sini dari segi lafadznya, wa ma in fi'lu aslah. Ma di sini adalah huruf nafiyah. Wa ma nafiyatun mulghah, untuk menafikan. Kalau dalam gramatikanya ini adalah kalimat negatif. Setiap ada tambahan ma atau la biasanya itu adalah kalimat yang negatif. Berarti tidak duftiradin. Wa ma in fi'lu aslah, fi'lu aslah berbuat yang lebih prioritas. Duftiradin itu hukumnya wajib, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya kewajiban apapun. Bahkan berbuat baik untuk manusia dan jin itu juga tidak diwajibkan. Bal jaizun ala ma alaihi ahlu sunnati minal asy'ariyah wal maturidiyah. Bahkan itu hukumnya jaiz. Jaiz itu apa? Jaiz yang kita pelajari sebelumnya, sifat Allah jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala bebas melakukan apapun atau meninggalkannya, bebas melakukan atau tidak. Itu namanya jaiz. Di sini adalah hukumnya jaiz, termasuk daripada sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah madhab atau pendapat madhab Asy'ariyah dan Maturidiyah dan madhab salafun as-salih dan khalaf. Salaf itu ulama terdahulu, yaitu masa 300 sebelumnya. Kalau khalaf masa setelah 300 Hijriyah, itu namanya khalaf. Qauluhu 'alal hadi. Hadi di sini apa maksudnya? Yaitu ay 'alallahi al-hadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberi petunjuk. Maksud memberi petunjuk itu bagaimana? Ay al-munfarid bihidayati may yasha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah maha esa dalam memberikan hidayah kepada makhluknya yang diinginkan. Itu namanya al-hadi. Al-hadi tidak ada sekutu baginya dalam hal memberikan hidayah. Ai bi khalqi hidayatihi, yaitu menciptakan hidayahnya, membuat hidayah kepada seseorang, memberikan petunjuk kepada seseorang, itu murni
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang telah engkau cintai. Akan tetapi walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Maka dari itu ketika secara rasional saja, ketika Nabi Muhammad itu bisa memberikan hidayah secara tersendirinya, secara menyendiri, tanpa ada campur tangan Allah, pasti orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad pasti akan masuk semuanya memeluk Islam. Akan tetapi buktinya orang yang paling dekat sama Rasulullah SAW yaitu pamannya Abu Thalib, bahkan pamannya ini menempati kedudukan ayahandanya. Akan tetapi Abu Thalib tidak sempat sampai membaca syahadat. Maka dari itu hidayat itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Hadi. Kemudian kalau Al-Muqaddas, Muqaddas itu apa? Dari kata Qudsun. Qudsun itu suci. Makanya di Palestina ada Masjid Al-Quds. Kudus atau daerahnya dinamakan Kudus. Itu masjid suci atau daerah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Ai al-mutanazzihi an kulli ma yaliqu bihi. An kulli ma la yaliqu bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala disucikan dari setiap sifat yang tidak layak baginya, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa ada Tuhan mempunyai kewajiban? Ketika Tuhan disifati dengan adanya kewajiban, otomatis Tuhan tersebut adalah terbatas, tidak bebas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak punya kewajiban apapun. Nah, seperti itu. Adapun nanti semisal Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, itu bagaimana? Adapun itu janji Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebuah kewajiban, namun itu adalah sebuah janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang mukmin nantinya ketika dia meninggal dan di akhirat akan dibalas dengan balasan surga. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa memahami ketika orang mukmin hanya satu saja dimasukkan ke surga, selainnya tidak. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Sebabnya di situ Allah Subhanahu wa taala tidak memfirmankan seluruhnya, bukan. Tidak seluruhnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang mukmin dan orang kafir ke dalam neraka, orang mukmin ke dalam surga, itu sudah layak. Semisal nantinya orang kafir yang dimasukkan neraka cuma satu saja, selainnya masuk surga, Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi janjinya. Seperti itu. Secara bahasa, secara logika itu sudah bisa dimengerti. Semisal orang kafir yang dimasukkan neraka cuma satu aja, semisal, apakah Allah menepati janjinya? Itu sudah terkategorikan menepati janjinya. Begitu juga ketika orang mukmin dimasukkan ke surga. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Muqaddas, yaitu Allah disucikan dari sesuatu yang tidak layak baginya. Salah satunya adalah kewajiban atas Tuhan, itu tidak mungkin. Qauluhu dzit ta'ali. Ta'ali itu apa? Allah yang maha tinggi, al-muta'ali, wal mutanazzih an wujubi syai'in minas sholahi wal aslah. Nah, di sini Allah maha tinggi, tinggi dari segalanya. Tidak ada yang meninggikan lagi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala bebas, otomatis Allah lah yang maha tinggi. Namun, semisal kok ada kewajiban, otomatis ada yang melebihi derajat ketinggiannya.
Nah, di sini tidak mungkin bertolak belakang dengan keyakinan dan akidah kita. Maka dari itu sifat al-muta'ali di sini yaitu adalah ditafsirkan, dijelaskan al-mutanazih an wujubi syai'i, yaitu suci, dibersihkan dari kewajiban apapun, baik berupa minas solahi, berbuat baik, wal aslahi, dan berbuat lebih baik, berbuat yang lebih prioritas, wa ghairihi, dan selainnya. Kewajiban apapun itu bentuknya, Allah Subhanahu wa taala tidak diwajibkan. Yaf'alu ma yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah bebas berbuat sekehendaknya dan tidak ada pertanyaan bagi Allah Subhanahu wa taala, kok kenapa berbuat ini? Akan tetapi merekalah manusia, jin, orang mukallaf, merekalah yang akan ditanyai Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menuntut Allah, akan tetapi Allah lah yang akan menuntut kita. Sebabnya kita semuanya adalah milik Allah dan Allah yang memiliki kita. Semua yang kita miliki ini semuanya milik kita. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang patut menanyakan adalah orang yang asli memilikinya. Siapa? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah bebas berbuat apapun. Allah tidak akan ditanyain dan tidak diminta pertanggungjawaban. Akan tetapi merekalah yang ditanyai dan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini adalah mazhab kita. Ini adalah akidah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu ketika nanti ada orang atau pemikiran yang mengatakan lain, ketahuilah itu tidak pemikiran ahli sunnah wal jamaah. Seperti halnya pemikiran di sini orang Mu'tazilah atau orang liberal. Wa qalatil Mu'tazilah biwujubi riayatis sholahi wal aslah. Orang Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala agar konsisten dalam menjaga atau berbuat kebaikan dan berbuat yang lebih baik. Al-aslah, yang lebih baik dan lebih prioritas. Kama yaqulun, mereka mengatakan annal ibadah yakhluqu af'alahum wa hada munaqid liqaulihi ta'ala wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Kenapa orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Allah itu wajib berbuat yang lebih baik atau berbuat baik kepada manusia? Sebabnya mereka mengatakan bahwasanya manusia itu menciptakan perbuatan dirinya sendiri, bukan Allah. Padahal kalau keyakinan kita, perbuatan kita ini secara keseluruhannya adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita mampu atau bisa berbuat semau kita, akan tetapi semestinya itu adalah yang menggerakkan, yang menciptakan semua perbuatan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu anggapan mereka ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akidah kita ini tendensinya wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah lah yang menciptakan kalian semuanya, baik penciptaan berupa bentuk dan wujudmu maupun penciptaan berupa sifat, karakter, perbuatan, semua gerak-gerik tubuh kita, semuanya yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yatawaffakum, kemudian Allah mewafatkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian semuanya. Maka dari itu ketika ada orang bilang, ini saya mau ke kanan, saya bisa ke kanan, saya mau ke kiri, saya bisa ke kiri, itu semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak berpikir, bayangkan kedepan mata, apakah dia yang mengedipkan matanya? Tidak. Semisal ketika ada ular di depannya, kemudian dia loncat secara refleks, apakah dia
Tidak, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil saja kita tidak bisa mengaturnya. Kok ada orang beranggapan perbuatan yang besar ini saya? Nah, itu tidak benar. Semuanya yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti halnya pipa, sedangkan usaha kita adalah air. Air mengalir kemana, ke kanan dan ke kiri, memang tergantung pipanya. Akan tetapi siapa yang mengalirkan air tersebut? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa kita amalkan menjadi keyakinan kita yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.